إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بخالدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanum yuksirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyin. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin mahtumin khitamun misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnimin 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidin wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhiratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' awliya al-ma'rufin al-majulin aina ma kanu masyarikil ardi ila maghribah bahriya wa bariyah. Inna Allah yajma'una wa iyyahu wa yahdina bihidayatin wa yahmina bihamayatin wa yumituna bimatatin wa yu'idu alaina min barakatin wa syarrin fid darin amin. Wa summa ila akhiratin jami'i wa asih wa jami'i abaina wa ummatina wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyarikil ardi wa maghribiha wa jami'i malaikat muqarrabin wa jami'i ibadil sholihin wa jami'i mu'alif hadal wa safinatul najah syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita memulai pengajian kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang kita pelajari pada kitab Safinatun Najah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah dan manfaat bagi kita semuanya, bagi seluruh yang mengaji pada pagi hari ini. Al-Hadiniyah Sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut asma. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani yang belas, yang mempunyai zat kasih sayang di dunia. Ar-Rahimi yang mempunyai belas kasih sayang di dunia dan akhirat. Nah, ini kita sebelum membahas bismillah, saya akan menjelaskan sejarah kitab ini. Kitab ini diberi nama Safinatun Najah, sering dilafadzkan dengan Safinatu An-Najah atau seperti itu, ditarkhim atau sering digunakan dalam konteks sastra atau menyamakan irama syair, lafadz as-sama'u, nah, seperti itu. Lah, kitab Safinatun Najah ini, matan Safinatun Najah, yaitu kalau lengkapnya Safinatun Najah fima alal abdi limaulahu. Seakan-akan dengan judul ini pengarangnya berharap ilmu yang ditulis dalam kitab ini ketika diamalkan bisa menjadi perahu yang menyelamatkan pengamalnya menghadapi dahsyatnya fitnah dunia yang begitu menggoda. Ini kitab Safinatun Najah ini, Safina itu perahu, An-Najah yang menyelamatkan. Lah, ini sama seperti Nabi Nuh ketika selamat dari musibah azabnya Allah bagi adabnya umatnya Nabi Nuh. Nah, ini kayaknya mengambil seperti itu. Lah, penulis atau mu'allif Safinatun Najah ini bernama Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer al-Hadrami. Nah, ini atau disebut singkatan Salim al-Hadrami. Beliau merupakan qadhi atau hakim, tetapi juga berkiprah serta memiliki pengalaman dalam bidang politik dan militer. Ini Syekh Salim ini juga mempunyai ilmu politik dan ilmu strategi militer. Beliau lahir di kampung di Asbah, daerah Hadramaut. Beliaunya kalau di Hadramaut itu ketika beliau besar di sana, ketika sudah usai belajar, beliaunya menuntut ilmu kepada ayahnya sendiri, yaitu Abdullah
bin Sa'ad bin Sumer. Beliau juga belajar Al-Quran sampai digelari kalau nggak salah Al-Mu'allim. Nah, gelar ini istilahnya kalau di Hadramaut untuk menyebut orang yang mahir dan pakar Al-Quran, sehingga berkompeten untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Nah, ini penting dalam kalau ada makalah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang itu akan paham tentang agama. Ini kalau Allah sudah mentakdirkan, pasti semuanya orang itu pasti paham tentang ilmu agama-agama. Ini kalau orang itu baik. Nah, mu'allif ini beliau sempat belajar ke India, dan terakhir informasi kalau yang saya pernah pelajari, beliaunya pernah ke Jawa, tepatnya di daerah Betawi kalau nggak salah, karena ada persoalan politik di Hadramaut. Nah, ini nampaknya domisili di Jawa ini ikut menjadi salah satu faktor yang membuat kitab Safinatun Najah, informasinya yang saya pernah baca seperti itu. Nah, beliaunya kata cerita ini banyak pas ketika saya ngaji di pondok pesantren Safinatun Najah ini, beliaunya mengarang kitab Safinatun Najah di atas perahu. Terus tulisan beliaunya ini menuju ke Mekah, kalau nggak salah ini dibuang di laut. Semoga kalau ini memang benar-benar barokah, pasti kitab ini akan ketemu di Mekah. Nah, seperti itu. Sampai seikhlasnya seperti itu, kenyataannya sampai sekarang Safinatun Najah ini diajarkan di pondok-pondok pesantren dan mempunyai keberkahan mengalir kepada beliaunya. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang ilmu yang bisa mengalir sampai orangnya masih hidup sampai mati di yaumul qiyamah itu apa saja lah. Safinatun Najah ini menjadi populer di Indonesia, di pendidikan agama Islam di Jawa. Tentu ini mempunyai kualitas dan mutu utama yang membuat kalangan ulama, yaitu yang untuk Safinatun Najah ini juga memiliki karya terkait yang lain seperti fawaid atau yang dikarang beliaunya itu seperti fawaid al-jaliyah fi jasri antaati al-hiyala al-ribawiyah, itu tentang kitab tentang hukum riba. Nah, kitab ini populer bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Hadramaut, dan sejumlah provinsi di Yaman. Nah, ini di asal kelahirannya di Yaman juga seperti itu. Hadramaut juga seperti itu, terkenal sampai di Indonesia. Kitab ini juga digunakan di pesantren-pesantren di Hadramaut seperti Saulatiyah. Nah, ini perguruan tinggi Darul Ulum dan Madaris Al-Falah seperti itu, atau Falah School. Nah, ini kitab juga digunakan di Afrika seperti di Tanzania, Ethiopia, Kenya, Somalia, Zanzibar. Nah, ini semuanya menggunakan Safinatun Najah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kenapa beliaunya sampai mempunyai karangan itu. Beliaunya membuang kitab ini pas karangan sudah selesai, dibuang di tengah laut, pas berangkat ke Mekah nanti ketemu di tembok
Makkah itu. Nah, itu barokahnya sampai enggak basah kitab ini. Walaupun kecil, tapi isinya luas, manfaatnya juga luas. Itu Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Pentingnya basah karena itu walaupun kecil tapi kalau dibandingkan isinya ulama-ulama sekarang hanya dijual bukunya atau kitabnya, tidak mempunyai keberkahan. Padahal ini sudah berabad-abad, sudah 100 tahunan lebih kitab ini dikarang oleh mualifnya. Nah, demikian populernya kitab ini di Indonesia sehingga mudah kita mendapat bahasa, kayaknya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, semuanya diterjemahkan seperti itu. Nah, kitab Safinatun An-Najah ini kitab fikih bermadhab Asy-Syafi'i. Bentuknya mukhtasar kecil seperti ini. Kalau saya tunjukkan ya ini kecil, Safinatun Najah mukhtasar, sehingga di dalamnya tidak akan ditemukan hadis-hadis atau ayat. Karena itu kitab ini sangat cocok dan bermanfaat bagi pemula, apalagi kitab ini ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dan sangat ringkas. Ini kitab Safinatun An-Najah. Kemudahan bahasa dan keringkasan ini barangkali juga menjadi faktor yang membuat kitab ini lebih tenar di negeri ini. Nah, lebih terkenal. Oleh karena itu, semoga kita bisa menjadi mu'alif seperti kitab Safinatun An-Najah ini. Semoga anak turun kita dijadikan seperti Syekh Abdullah bin Syekh Salim bin Syekh Samir atau Sumer Al-Hadrami. Nah, ini semoga barokahnya kepada anak turun kita, bagi juga yang mengaji pada pagi hari ini. Semoga barokahnya sampai kita mati ala hadinya sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Penjelasan kitab ini sebelum saya melangkah lebih jauh, saya jelaskan kenapa kitab ini diulas sampai ringkas, tapi barokahnya sangat bermanfaat sampai banyak mu'alif-mu'alif itu mensarai kitab kecil ini. Yaitu Syekh Salim Al-Hadrami tidak langsung memulai kitabnya dengan membahas pembahasan fikih. Beliau menulis semacam muqaddimah terlebih dahulu yang mendasari fondasi ilmu fikih ini. Ini ilmu fikih, yaitu pembahasan rukun iman, rukun Islam, dan makna kalimat tauhid. Setelah itu barulah beliau masuk ke pembahasan fikih dengan memulai topik tanda-tanda balik, yang dilanjutkan dengan topik atau tema toharo, bersuci, sholat, dan diakhiri dengan pembahasan zakat. Ini walaupun kecil, kitab ini sangat baik untuk para pemula dalam belajar ilmu fikih, mengenal Allah. Nanti akan saya jelaskan syarahnya. Syarahnya matan Safinatun Najah ini yaitu Kasifatus Sajah, yang syarahnya li Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi Al-Jawi. Lah ini disarai oleh An-Nawawi Al-Jawi lah,
Abdul Mukti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nah, ini walaupun kitab kecil ini sudah disarai berbagai banyak mu'alif, yaitu salah satunya Asifatus Saja. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan. Nah, tulisan atau mu'alif Salim Al-Hadrami dalam kitab ini sebenarnya hanya sampai pembahasan zakat saja. Pembahasan rukun Islam yang lain seperti puasa, haji, dan umroh tidak sempat beliau tuliskan. Beruntung Mbah Nawawi bangkit atau menyempurnakannya dengan menambahi topik-topik tentang puasa. Nah, ini tadi yang saya jelaskan itu, yakni pada saat beliau membuat syarah untuk kitab ini yang dinamai Kasifatus Saja. Nah, Kasifatus Saja yang tadi Kasifatus Saja. Dengan gambaran yang saya jelaskan ini bisa dikatakan bahwasanya kitab Safinatun Najah sebenarnya bukanlah kitab murni fikih, tetapi bisa dipandang sebagai kitab usulul akidah atau tentang asal muasal keyakinan tentang akidah dan fikih, dua-duanya dicampur. Nah, ini itu Safinatun Najah. Topik atau tema fikihnya juga masih terbatas, yaitu tema ibadah saja. Nah, tadi kan disempurnakan oleh Mbak Nawawi. Nanti ya juga saya ulas, karena walaupun kecil ini ulasannya sangat luas. Bismillah aja nanti juga luas itu, seperti itu. Nah, itu pun hanya selesai pada topik zakat. Dilihat hanya murni tulisan atau mu'alifnya Salim Al-Hadrami. Faktanya kitab Safinatun Najah ini hakikatnya adalah kitab ringkasan dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Abdullah Bafadol. Nah, ini juga kadang ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kekurangan tidak ada kekurangan, saya tidak berani mengkritik kitab ini. Semuanya ada manfaatnya, semuanya seperti itu. Kalau dilihat dalam kitab Safinatun Najah, ini pembahasan seperti sholat, azan, iqomah, sunnah itu ya belum, hanya sebagian, hanya tidak tercantum keseluruhan. Nah, perhatian pada ulama pada kitab ini tergolong sangat tinggi, yang membuat madmumah, syarah atau hasyiah itu banyak sekali. Oleh karena itu kitab ini, yaitu tadi mu'alifnya riadonya itu di atas perahu sambil riado, setelah selesai langsung dibuang. Nah, kalau nggak bermanfaat, jangan munculkan kitab ini. Lah itu sampai kayak umpama dicontohkan, kalau saya tidak jadi profesor, jangan sebut nama saya lah, seperti itulah, itu contohnya. Terus ilmunya bermanfaat lah, seperti itu. Kalau sekarang kan banyak ilmu tapi banyak yang tidak berkah, dijual ilmunya. Lah ini beliaunya Syekh Salim ini kitabnya, karyanya dibuang di laut. Lah buku saya kalau dibuang di sungai ya nggak kembali, mengalir ke laut, nggak kembali, wong bukan Syekh Salim. Nah, Syekh Salim ini keikhlasannya sangat tinggi, oleh karena itu dibuang di tengah laut, muncul di tembok Ka'bah ini. Nah, itu ini barokahnya kitab Safinatun Najah. Nah, di antara madmumah kitab Safinatun Najah
yaitu seperti Tanwirul Hijah. Itu Tanwirul Hijah itu mu'alifnya Syekh Ahmad Al-Hashirwani. Nah itu Madmumah. Terus Al-Lu'lu' As-Samaniyah karya Syekh Muhammad Bahananan. Nah itu madmumahnya banyak. Karena kecil ini banyak yang mengambil rujukan dari kitab ini. Terus Asabatu As-Samaniyah. Nah ini karya Syekh Ahmad Al-Mansur Al-Haddad. Nah ini kemudian disarai kitab yang namanya Durratul Yatimah. Ini karyanya Syekh Muhammad Al-Ba'atiyah. Nah ini banyak ini. Padahal kitab kecil ini barokahnya sudah dikembangkan oleh beberapa mu'alif. Madmumah Abdullah Al-Haddad. Nah ini Madmumah Muhammad Ba'akil. Madmumah Siddiq Al-Lasimi. Nah ini banyak sekali. Yang madmumah itu mensarai atau menghasiah, mengambil rujukan sarah kitab kecil ini. Adapun banyak yang sarah, seperti diantaranya yang paling terkenal ya tadi saya sebut Kasifatus Saja itu, Mbah Nawawi itu mensarai secara luas tentang kitab ini, terluas dan terpadat. Nah ini sarah yang terkenal seperti Nailul Ar-Rojah karyanya Syekh Ahmad As-Satiri. Nah itu sarahnya juga dari Safinatun Najah. Terus Ghayatul Muna, yaitu Syekh Muhammad Al-Ba'atiyah juga mensarai lagi. Terus yang tadi saya sebut Durratun Samaniyah Syekh Ahmad Al-Maki. Nah, seperti itu. Nasim Syekh kitab Nasimu Al-Hayah karyanya mu'alif Syekh Abdullah bin Awad. Minarotul Ad-Duja karya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Terus apa lagi? Wasilatu Ar-Rojah karya Syekh Hasan As-Sairoji. Terus yang terakhir kalau nggak salah kitab Sulamu Ar-Rojah karya Syekh Syekh Usman Tungkal. Nah ini semuanya banyak yang madmumahnya, sarahnya, ya seperti itu. Yang mencetaknya banyak lagi di Indonesia atau di Hadramaut seperti itu. Nah, itu tentang deskripsi kitab Safinatun Najah. Nah, tadi kan saya sudah membaca Bismillah, lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Bismillah ini belum Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu huruf jar. Nah, kalau dijelaskan memiliki ikatan atau ta'aluk pada kalimat sebelumnya. Yang dalam basmalah kalau ini ta'aluknya dibuang bila ditampakkan berbunyi abtadi'u. Nah, abtadi'u ini hamzah biasanya. Bismi abtadi'u kalau di dalam lafadz bismillah itu ada hilangkan karena itu kalau abtadi'u bismillahirrahman ada abtadi'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsanillah itu ada
lagu-lagu seperti itu. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim Daimil ihsanillah, itu muji kepada Allah, minta semoga apa yang kalau kita mengucapkan abtadi'u atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita diberikan kebaikan dengan lafaz itu, berkahnya seperti itu. Sehingga bismillah mempunyai arti saya atau bisa kami memulai dengan nama Allah, bismillah. Bismi itu saya memulai dengan asma Allah, juga seperti itu bisa semacam menjadi doa atau pernyataan bagi yang melafadzkannya, juga seperti itu. Karena ini perintah juga dari Allah, surat apa itu, Al-Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah ini luas lagi, wong. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah merujuk kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maca Muhammad. Nah ini perintahnya apa ya, malaikat Jibril menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Iqra, bacalah Nabi Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut Tuhanmu, rabbika, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Nah itu kita ya juga setiap perilaku kita ya, mau mengaji ya kita harus bismillah, mau menikah ya juga bismillah, mau bekerja juga bismillah, mau makan pokoknya bismillah terus, insya Allah semuanya berkah. Ini masyhur lah. Mau perang juga bismillah, mau apa saja, mau musyawarah juga bismillah. Itu bismillah itu enggak ada habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bismillah wis, kalau perang itu wis pegangan jimat bismillahirrahmanirrahim itu sudah sakti semuanya. Belanda zaman dulu sudah hancur. Tapi kalau nggak yakin jangan. Kalau orang dulu kan yakin siap mati. Nah musim corona ini wis bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih takut ya di rumah saja. Menurut saya kalau sudah takut ya bismillahirrahmanirrahim, mati urip namun panjenengan Gusti lah, seperti itu. Yang menghidupkan dan mematikan lah itu sudah kuat kalau dalam lesan terus dimasukkan dalam hati, masya Allah, itu seperti itu. Nah itu manfaatnya bismillahirrahmanirrahim. Lah huruf ba ini yang kalau diterjemahkan bersama atau dikaitkan dengan kata kekuasaan dan pertolongan Allah, nah itu tadi kan saya sebut, itu dengan mengucapkan basmalah ini seakan-akan kekuasaan Allah dan pertolongan Allah ini pekerjaannya dapat terlaksana. Nah ini apapun saya sarankan bagi yang ikut ngaji pagi hari ini, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, semua mendapat barokah dan terlaksana dengan baik. Nah, lafaz basmalah ini sesungguhnya kalau sadar bahwa tampak kekuasaan Allah itu dan pertolongannya, apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Nah itu seperti itu. Nah ini pentingnya lafaz bismillah dalam kitab Safinatun Najah ini. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, diri kita, tetapi pada saat setelah menghayati arti basmalah atau bismillah ini,
memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, karena ketika itu Allah telah menyadarkan kita dan memohon bantuan Allah. Semoga apa yang kita laksanakan ini berkat atas kekuasaan Allah dan pertolongan Allah. Nah, itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab, kalau ada saya marojeknya dalam kitab Ma'rifatul Quran, memberikan analisa, kalau memberikan ya analisa atau pendapat secara bahasa, makna kata Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari kata ba, bismillah, bismillah, lah itu kata ba, ismun Allah, nah itu ba ismun Allah. Nah, kata ba ini mempunyai arti dalam bahasa Arab itu, atau kalau diterjemahkan mendekatkan dua benda yang hampir tidak mempunyai jarak antara Allah dengan kita, lah itu seperti itu. Ba bismillah, lah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mencari pertolongan, terus mencari berkah, lah ini ada dua terjemahan tentang bak bismillah, bismillah seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nah itu seperti itu. Nah, sungguh luas dalam sekedar arti bak ini basmalah dituturkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajah dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwasanya pernah dikatakan, jika mau aku membebani 80 unta untuk memuat makna dari huruf ba dalam kalimat basmalah, nah itu semuanya tidak akan seimbang dengan kata huruf ba. Ini sudah pernah terjadi cerita-cerita Mbah Khalil seperti itu, cerita-cerita ulama-ulama Jawa yang ngentengno doae, apa bahasanya ngentengno itu, apa ya, ya menghina doanya para kiai, kok hanya Bismillahirrahmanirrahim selesai, alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Padahal huruf ba itu kalau ditimbang dengan 7 sapi nggak ada bandingannya, itu seperti itulah. Itu Mbah Khalil pernah ada cerita buku di Mbah Khalil seperti itu, karena yang punya hajatan nggak terima kok hanya sebentar doanya, lah itu di hatinya nggak terima, terus disuruh beliaunya menulis tulisan Bismillah itu aja, belum Ar-Rahmanir-Rahim, lah itu seperti itulah. Oleh karena itu baca Bismillah nanti di Kasifatus Saja ini ya juga dijelaskan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim ini belum alhamdulillahirabbil alamin, itu ini masih dalam taraf Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada pertanyaan belum tentang Bismillahirrahmanirrahim sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kitab Safinatun Najah ini dalam menurut
Bismillahirrahmanirrahim ini saya teruskan Bismillah. Tidak. Itu menurut Imam Asy'arbini, Syekh Imam Asy'arbini dalam kitab Iqna, itu pernah saya belajar di Ponorogo itu sampai khatam. Guru saya namanya lupa pokoknya, dari alumni Jampes kalau nggak salah. Dalam Iqna itu Allah menurunkan sebanyak 104 kitab kepada 7 orang nabinya, seperti itu. 104 kitab kepada 7 nabinya. Nah, 4 kitab itu terkumpul dalam kitab, 4 kitab, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Dari 104 tadi disimpulkan jadi 104 jadi 4. Nah, ini kitab dalam kitab Iqna Mbah Imam Asy'arbini, yang dari kitab tersebut terkumpul dalam kitab yaitu Al-Quran. Nah, ini dari kitab 4 tadi, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dijadikan satu dalam Al-Quran. Nah, dan semua surat yang ada dalam Al-Quran terkumpul dalam satu surat, Al-Fatihah. Nah, sebelum Al-Fatihah ada yang mengatakan Yasin. Setelah Yasin, ayat kursi. Setelah ayat kursi, terus Fatihah ini. Ya. Seluruh ayat terdalam Al-Fatihah tadi terkumpul. Nah, itu bis. Nanti ujungnya dalam terkumpul. Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semuanya merujuknya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalil marojek wal hikmatu fi annallah subhanahu wa ta'ala innallah subhanahu wa ta'ala jala iftahul basmalah bil ba duna ghairiha minal hurubi wa askatul alif min ismun wa ja'alul ba fi makaniha. Innal ba harfun safawi bil fadhi bis safawi malam tahtahu bi ghairihi walidhalika kana awal fatah famun darotun insaniyatun fi ahdis birabbikum bil ba'i fi jawabil balam. Nah, ini hikmah Allah menjadikan permulaan basmalah dengan huruf ba, bukan huruf lainnya, menghilangkan huruf alif pada kalimat ismun dan meletakkan huruf ba di tempatnya. Nah, ini tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itulah. Ini tadi hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ba adalah huruf yang keluar dari bibir yang saat mengucapkannya bibir terbuka, bis terbuka, berbeda dengan huruf lainnya mim, waw, lah seperti itu. Bis kalau dalam makhraj pasti bis, seperti halnya semuanya kata bis langsung masuk ke sin, seperti itu. Seperti halnya saat terbukanya bibir embrio janin. Lah, ini yang semuanya tadi kan ya kalau ya nun sewu semuanya dibuka dari bibir seorang wanita. Nah, ini yang agak ya nun sewu, semuanya kan manusia itu terlahir dari rahimnya wanita. Lah, Bismillahirrahmanirrahim ini lahir dari bibirnya Nabi Muhammad SAW.
Nah, dalam rahim ibu itu ada perjanjian. Nah, ini kan bala yang tadi saya sebut dalam rahim itu mengikat janji dengan Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Janin tersebut menjawab dengan kalimat yang diawali dengan huruf ba, bala. Nah, jawaban bala ini yang artinya ya engkau Tuhanku, ya engkau pangeranku. Lah ini dalam kitab I'anatul Thalibin juga dijelaskan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bala, nggih. Nah, itu juga kita sebelum lahir kita sudah ada ikatan kepada Allah. Nah, seperti itu. Kita harus tahu jangan kita hidup ini ya kita harus tahu tawaduknya apa? Hidup ini kita ya sudah ada ikatan janji kepada Allah untuk melaksanakan syariatnya Allah di atas bumi ini. Nah, huruf ba ini, huruf ba jar, yaitu pasti di bawah dibaca kasroh. Menunjukkan apa kasroh itu? Di bawah itu menunjukkan keagungan Allah. Nah, kebutuhan seorang hamba. Kita pasti butuh Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Nah, ini hatinya senantiasa harus diliputi rasa gelisah seperti kita cinta kepada kekasih kita. Ya, kalau kita punya pacar ya kita harus mengalah. Lah biasanya kan seperti itu. Mengalah kepada wanita. Jangan sampai kita semena-mena kalau kita sayang kepada kekasih kita, ya kita harus mengalah. Apa yang dimintanya kita harus ikuti. Jangan sampai memberontak. Lah ini logikanya cinta kepada Allah. Jangan sampai Anda berkhianat kepada Allah padahal kita sudah janji untuk melaksanakan syariat Allah. Lah seperti itu. Seperti dalam munajatnya hamba Allah. Aku adalah hamba yang hatinya selalu bingung meminta pertolongan. Nah, seperti itu. Ini kalimat puisi. Puisi itu kalau nggak pernah disakiti wanita jangan menulis puisi, bisa bahaya itu. Puisi itu kalimat hati, bukan kalimat lesan. Hati kalau puisi itu bagus bisa menyentuh hati. Nah itu oleh karena itu ada Laila Majnun itu seperti itu. Seperti kata puisinya itu siapa, Wali Zatab itu Irak itu, ya Allah, yang ilahinas ilahilas tulil firdo. Nah ini yang dibaca Gus Dur itu. Nah itu seperti itu. Nah itu tingkatan puisi yang paling tinggi itu kalau diresapi itu. Itu seperti itu. Kata bak dengan kasroh itu kita menunjukkan kita tawaduk, menunjukkan arti tidak tinggi, tidak sombong, tidak panjang, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini termuat menurut Syekh Ibrahim dalam kitab Jawharut Tauhid, bima sya'allah kana, bima sya'allah, apa ya, bima sya'allah kana wa bima lam yasha lam yakun. Bima sya'allah kana wa bima lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud.
dan yang dikehendaki Allah tidak akan terwujud. Artinya sebagai wujud kata bil kana ma'akana wabiyakunu ma'ayakunu, ini hanya sebab aku Allah segalanya telah terjadi, dan hanya sebab aku segala yang akan terjadi. Lain bimakana makana wabima yakunu mayakunu. Lah ini Jawrut Tauhid ini tingkatan yang paling tinggi nih. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bimakana ma'akana wabima wabi yakunu ma'ayakunu. Gak ono aku ya gak ono kue, ngoten lho. Gak ono kue ya gak ono aku, lah ngoten. Adanya aku, adanya kamu, adanya bumi, adanya saya, adanya langit, ya adanya saya. Lah ini tingkatan sangat tinggi nih. Tentang bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Allah, kalau diingat-ingat kita itu hambanya Allah yang paling doif. Kalau sekarang banyak Habib-habib, ada yang ahli ustadz yang seperti itu, kalau membaca bismillah, mengetahui maknanya bismillahirrahmanirrahim, pasti jatuh kok. Kalau enggak, ya karena keilmuannya ya bukan kurang belajar itu, karena kalau orang keilmuannya tinggi pasti tawaduknya pasti ada. Seperti itu. Seperti bikana ma'akana biyakunu ma'ayakunu. Hanya sebab aku segalanya yang terjadi telah terjadi, hanya sebab aku segalanya yang akan terjadi. Lah itu loh, ini adanya corona ya, adanya Allah ya, semuanya karena Allah. Takdir mati, hidup, rezeki, jodoh, semuanya karena Allah. Sebagian ulama juga